mahasiswa ini sangat potensial menjadi agen ya, menjadi agen penyebaran virus radikalisme. Mereka merasa saya sebagai mahasiswa itu harus berada di garda terdepan terjadinya perubahan gitu. Seorang perempuan yang namanya Ummu Hakim, itu dia keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Untuk apa ya? Untuk perang. Waduh. Di jawaban Ummu Hakim ini kurang lebih dia mengatakan bangga sekali dengan kecantikannya dia. Kecantikan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, kalau umpama saya kembali ke rumah, saya itu akan merasa sedih karena saya harus tidur di samping pedang saya. Maksudnya apa nih? Ya, kalau dia pulang ikut suaminya disuruh pulang, maka dia akan tidur di samping pedang, tidak mau tidur sama suaminya karena rindu untuk berperang. Wih. Radikalisme, terorisme ya, tadi paham yang intoleran. Ini adalah PR bersama masyarakat Indonesia dan dunia untuk bersama-sama kita mengimbangi pola mereka. Karena kekuatan meskipun kecil tapi militansinya yang 1000% itulah yang membahayakan. Kecil tetapi 1000% militansinya. Kita yang besar militansinya 10% aja nggak ada gitu ya. Kalau kita bicara kemudian Nahdlatul Ulama ya, dalam beberapa penelitian menyebut kalau bahasanya 90% lah umat Islam di Indonesia ini adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah atau memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama. Tetapi yang 90% ini kalah dengan mereka yang mungkin yang ada 1%. Enggak ada 1% dari jumlah penduduk Indonesia yang muslim yang memiliki paham keagamaan arah radikalis. Ini yang berarti yang membahayakan ini kan militansinya Bunda ya. Militansinya kira-kira secara psikologis Bunda, ini karena Bunda Mumun juga sebagai pengajar psikolog gitu ya, secara psikologis apa sih yang menjadikan doktrinasi militansi 1000% itu kok benar-benar mereka itu sudah melebihi manusia biasa gitu ya dalam ranah manhaj paham keagamaan tadi? Iya, baik. Kalau tadi ngomongin kuantitas Mas Adem, jadi ada satu keyakinan bahwa suatu hari nanti umat Nabi Muhammad itu sama seperti buih di lautan. Jadi banyak tapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Itu sering disebut itu. Iya, iya. Iya, karena sebetulnya saya itu dulu juga termasuk korban ya. Wah, ini asik juga nih kalau sebagai korban. Jadi pengalaman pribadi Bunda ya. Apa ya bahasanya ya? Karena di Solo ya, di Solo itu kajian-kajian yang memang pahamnya mengarah ke radikalisme ini sangat kuat ya, bahkan masuk melalui pesantren-pesantren mahasiswa yang di sana juga akan sering sekali ada kajian-kajian yang, dan ini ikatannya luar biasa. Jadi kami itu seperti benar-benar diopeni istilahnya gitu. Ya, ada kakak pembinanya gitu. Apapun bahkan diperhatikan tuh seluruh aspek kehidupan kita, kebutuhan kami itu diperhatikan gitu ya. Secara fisikly maupun kebutuhan psikologis. Ini kaminya kami organisasi apa kami apa nih Bunda? Oh enggak. Ya? Kaminya M-nya satu aja. Oh, satu aja ya. Oke. Meskipun nanti ya ada embel-embel ke sana ya. Artinya awal-awal kami sebagai mahasiswa baru itu ya yang ngekor aja ya kita ngekor. Nah, ini juga sangat potensial. Mahasiswa ini sangat potensial menjadi agen ya, menjadi agen penyebaran virus radikalisme. Karena saat-saat mereka merasa sebagai agen of change, merasa sebagai agen perubahan, disitulah mereka kena virus itu dan mereka merasa saya sebagai mahasiswa itu harus berada di garda terdepan terjadinya perubahan gitu. Nah, dari situlah mahasiswa-mahasiswa ini seperti di brainwash ya, terutama kalau yang saya tahu kan karena yang perempuan ya, di brainwash tentang pemahaman-pemahaman ini, kajian-kajiannya juga rutin. Endingnya juga nanti ada kajian-kajian yang arahnya ke politik gitu ya, karena memang ada faktor politik di dalamnya. Ketika kepemimpinan itu dipegang, kemudian mereka akan merubah dengan aturan-aturan yang lebih mengarah ke aturan-aturan Allah gitu ya, itulah kemerdekaan, itulah kemenangan gitu, itulah kemenangan. Maka itu akan yang diharapkan gitu, terjadinya perubahan besar-besaran di negara itu. Nah, makanya mahasiswa juga ini potensial sekali
mahasiswa sangat potensial Pekalongan sekali. termasuk ya. Awal-awal di tahun 2005 saya masuk di sini di kampus di Pekalongan itu masih kuat. Saya masih dekat dengan beberapa mahasiswa yang pemahamannya juga mengarah ke sana, sering ikut kajian dan sebagainya. Tapi seiring dengan adanya perubahan sistem di kampus, kemudian juga ada deradikalisasi di kampus, kemudian juga lembaga dakwah kampus sudah mulai kita Rubah nama gitu ya dari atau mulai bahasa secara kasar struktur bredeli ya. iya, reformasi Reformasi gitu ya. kita mulai memberikan pemahaman yang lebih sehat gitu ya, supaya tidak mengarah ke arah-arah yang lebih radikal. Tapi gitu. benih-benihnya masih ada pasti ya. Ya itu tadi never ending Mas Never Atim. ending. Jadi hanya berubah baju aja, mungkin ya berubah cover aja, berubah strateginya aja gitu. Menurut saya begitu. Baik, tadi sebenarnya bisa lebih detail ya cerita bagaimana Bunda ini jadi korbannya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita sambung. Kita kembali kepada masa sejarah. Jadi ini memang memang selalu berbalik ya, bagaimana dua materi ini menariknya adalah kita bicara masa lalu dan masa kini, masa lalu dan masa kini. Jadi ada keterkaitan, memang hidup itu nggak bisa lepas dari sejarah begitu kan. Nah, Kiai Muna lanjutkan Kiai, bagaimana kemudian apa yang menjadi tadi pola relasi seorang laki-laki dalam paham keagamaan mereka itu menjadikan perempuan itu laki-laki menjadi owner, jadi pemilik. Maka perempuan ini mau dijadikan apapun, dijadikan perempuan yang menjadi istri pertama untuk diperistri lagi atau poligami dan lain sebagainya, ini adalah hal yang biasa, tidak ada sakit, bahkan itu merupakan bagian dari jihad dan paham keagamaan. Ini sebenarnya paham demikian runtutan sejarahnya lagi-lagi mana begitu ya, asalnya seperti apa, dan kita semua yang belum paham tentang pola keagamaan itu agar tidak masuk kepada paham keagamaan mereka ini, antisipasinya apa Kiai? Monggo Kiai Muna. Iya, membandingkan masa kini dengan masa lalu ya. Ya. The old man ya. Oke, jadi botaknya di belakang. Tapi dengan membaca masa lalu, kita akhirnya optimis. Artinya yang terjadi di Indonesia ini belum begitu jauh. Masih dalam kondisi yang kita masih bisa bersyukur lah ya. Begitu ya, karena masa lalu ternyata lebih sadis gitu. Lebih sadis lagi, terutama perempuannya. Kalau tadi dikatakan bahwa perempuan di jaringan teroris modern ini posisinya masih subordinat di bawah laki-laki, kalau pada masa lalu itu mereka sudah independen. Bahkan ada satu kejadian, seorang perempuan yang namanya Ummu Hakim, itu dia keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Untuk apa ya? Untuk perang. Waduh. Iya. Jadi memang Wonder Woman betul. Dan kemudian suaminya itu mengirim surat dalam bentuk syair. Dan kemudian si istrinya yang Ummu Hakim itu membalas dengan syair. Syairnya luar biasa. Apa Kiai? Ini syair-syair yang luar biasa dari tadi itu Kiai Muna selalu ya mengutip syair-syair masa lalu ya. Oke Kiai, dibacakan dan penuh maknanya tentu ya. Saya juga masih sulit untuk memahami syair ini ya. Tapi memang di karangan Khawarij waktu itu seperti tadi saya sampaikan bahwa membentuk opini masyarakat melalui influencer para syu'ara ini sangat luar biasa sekali. Hasanah-hasanah syair yang muncul di kalangan mereka itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana yang terjadi di saat sekarang ini dalam bentuk meme, dalam bentuk tulisan-tulisan yang propaganda, kemudian narasi-narasi narasi-narasi yang mengarah untuk membuat kekerasan, membenci pemerintah, membenci kelompok lain, itu sama persis dengan yang terjadi pada masa itu. Di jawaban Ummu Hakim ini kurang lebih dia mengatakan bangga sekali dengan kecantikannya dia. Kecantikan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, kalau umpama saya kembali ke rumah, saya itu akan merasa sedih karena saya harus tidur di samping pedang saya. Maksudnya apa nih? Ya kalau dia pulang mengikut
ikut suaminya disuruh pulang, maka dia akan tidur di samping pedang, tidak mau tidur sama suaminya karena rindu Untuk berperang. Wih, sampai seperti itu. medeni lagi nih. Itu Bunda. jawaban dari lapangan Perang. medan perang itu dalam bentuk syair yang dikirim pada suaminya. Nah ini kan lebih dahsyat daripada yang ada saat sekarang ini. Nah semoga Itu tidak di tahun 1400 tahun yang lalu ya. iya di masa-masa Umayyah itu. Kemudian ada satu lagi ini mungkin cerita stok terakhir yang saya punya. Oke, silakan Ki. monggo. Ada satu tokoh namanya Ghazalah Asy-Syaibaniyah. Ini tokoh sangat terkenal sekali. Dia istrinya rata-rata sudah bersuami ya, kecuali yang Kutom tadi itu. Ya, istri dari Syabib. Ya, Syabib ini juga pemimpin Khawarij. Nah, istrinya namanya siapa tadi? Syaibaniyah tadi itu ya, Ghazalah Asy-Syaibaniyah. Nah, Ghazalah Asy-Syaibaniyah ini bersama Syabib berada di Mosul di daerah Irak itu, ingin merebut Kufah yang waktu itu dipimpin pemerintahan pusatnya di Syria Abdul Malik bin Marwan, tapi Kufah itu gubernurnya adalah Hajjaj As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ingin merebut Kufah itu. Dia nadar, yang perempuan ini nadar, kalau nanti kita bisa masuk Kufah, saya akan sholat di Masjid Kufah 2 rakaat. Rakaat pertama saya baca Al-Baqarah, rakaat kedua saya baca Ali Imran. Oh, ini menunjukkan bahwa memang dari sisi keagamaan, sisi Hafal Quran hafalan kira-kira. Qur'annya itu luar biasa seperti itu. Bagaimana seperti Ibnu Muljam ya? Ya. Hafal Quran. Nah, akhirnya berhasil ya. Khawarij yang dari Mosul ini masuk ke Kufah. Nah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu ditantang oleh Ghazalah ini. Ghazalah yang ada di depan. Nah, Hajjaj bin Yusuf tidak mau melawan dan dia pergi meninggalkan Ghazalah ini. Nah, oleh Imran bin Hitam dibikin syair bahwa Hajjaj bin Yusuf penakut terhadap perempuan, dan kemudian itu dibikin syair dan disebarkan untuk menumbuhkan Propaganda tadi ya, propaganda seperti itu. Lah padahal dari pihak Hajjaj bin Yusuf itu, saya tidak mau melawan seorang wanita. Istilah wong Jawa itu menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini kan gitu. Nah, itu kan permainan apa ya namanya, propaganda satu kasus kemudian disebar ke tengah masyarakat seperti itu sudah sejak zaman dahulu. Dan Ghazalah siapa tadi Syaibaniyah ini di dalam perang itu memimpin sendiri dengan pasukan perempuan yang banyak sekali. Kalau secara pakaian ada dalam sejarah nggak Ki? Pakaiannya mereka itu apa model-model seperti perempuan dalam tanda kutip radikalis yang pakai simbol-simbol cadar hitam-hitam dan sebagainya, atau seperti apa? Sayangnya waktu itu belum ada CCTV di Belum sana ya. belum ada kamera, jadi nggak ada rekaman dokumenter waktu itu ya, dan tidak ada informasi. Saya belum dapat informasi mengenai itu. Nah ini bahwa kalau kita membandingkan masa lalu dengan yang masa sekarang ini, utamanya di Indonesia, saya pribadi masih optimis gitu. Tapi bagaimanapun juga gerakan radikal, gerakan ekstremis teroris seperti ini perlu diantisipasi dan perlu ditangani dengan berbagai macam pendekatan. Dan apabila kita berkeinginan untuk itu, ya harapannya tidak menjadi lebih dahsyat lagi kan gitu. Utamanya yang pada sisi perempuannya. Nah, untuk menangani masalah seperti ini kita juga bisa mengaca kasus penanganan Sayyidina Ali terhadap Khawarij. Itu ada 2 pendekatan yang beliau lakukan. Yang pertama ya soft approach, dengan mendekati mereka, mengajak dialog, mengutus Abdullah bin Abbas ke Nahrawan, dan akhirnya berhasil. Sebagian Khawarij itu sadar dan kemudian kembali kepada umat Islam, Sayyidina Ali. Dan yang tidak akhirnya dilakukan pendekatan yang keras, itu memang dimusuhi. Dan ini memang pendekatan dua-duanya harus dilakukan saat sekarang ini. Bagi masyarakat mengambil porsi yang soft approach dengan menyebarkan paham-paham yang moderat, mengantisipasi komunitasnya supaya tidak terpapar paham-paham seperti ini, dan
kepada orang-orang yang sudah terpapar memang harus ada kelompok yang melakukan kontra ideologi, kontra narasi, kemudian kontra propaganda dalam bentuk tulisan atau bahkan melakukan debat dengan Berarti mereka kalau itu. ada buzzer-buzzer mereka yang bercuit di media sosial itu jangan biarkan ya. Betul. Karena itu akan menyebar kalau tidak ada lawan ya. Kalau nggak dilakukan kontra kan bahaya. Mereka melakukan itu secara sistematis dan terorganisir. Dan kita sebenarnya harus melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa kawan pemuda-pemuda kita, generasi muda NU mengambil posisi itu dan kita harus mensupport. Dan kalau tidak dalam bentuk yang termanage baik akan capek kita. Person melakukan melawan sistem ya. Terus sangat berat sekali. Sehingga memang perlu ada sebagian kawan yang open dalam bidang tersebut supaya bisa membendung paham-paham seperti ini di samping melindungi komunitas kita dan harapannya menyadarkan mereka. Nah, ini bentuk pendekatan yang soft dalam model penyebaran paham-paham yang sahih, paham-paham yang sehat. Dan kemudian kalau yang hard, saya kira ini ranahnya pemerintah, ranahnya TNI Polri begitu ya. Densus 88 ya. Apalagi kalau yang sudah memang melakukan tindakan anarkis, tindakan teroris, ya memang sudah barang tentu akan dilakukan tindakan. Begitu juga kalau kita baca undang-undang penanganan teroris itu kan orang-orang yang sudah terindikasi meskipun belum melakukan tindakan teroris, terindikasi akan mengarah ke sana, sudah melakukan beat, sering mengadakan liqa, kemudian ikut dalam kajian-kajian mereka baik grup-grup WA ataupun Telegram ya. Dan terindikasi nyata itu bisa ditangkap dan kemudian untuk melindungi yang lainnya. Ini saya kira dua pendekatan ini ya sama seperti yang dilakukan oleh masa Sayyidina Ali dulu dalam menangani Khawarij itu dan kita lakukan saat sekarang ini. Dan tidak kalah pentingnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Mumun, yaitu masa-masa yang penting bagi anak dari kecil sampai mahasiswa lah ya, itu perlu pantauan orang tua. Karena pada masa seperti ini pemuda itu punya keinginan untuk loyal, militan ya. Militan, ya, utamanya loyal dulu. Dia tuh ada dalam ini, beliau semestinya yang lebih paham karena masalah psikologis. Manusia itu ingin reference group pasti itu. Dia ingin berkumpul dengan grup-grup kelompok-kelompok tertentu, entah dalam komunitas kecil ataupun yang besar. Dan kemudian mereka ingin melabuhkan loyalitas dia pada kelompok tersebut. Nah, ketika sejak masa kecil itu tidak diarahkan, dan kemudian mereka punya idola tertentu, kemudian mengidolakan kelompok tertentu, dan orang tuanya AB tidak memperhatikan hal itu, nah, maka itu menjadi benih awal mereka untuk bersikap eksklusif, kemudian muncul dalam pikirannya pikiran-pikiran yang ekstrim, kemudian tidak bisa terbuka dengan kelompok yang lain. Nah, makanya keluarga baik laki-laki maupun perempuan, nah, kalau ini perannya dua-duanya, tanggung jawab anak itu kan dua-duanya, yang bikin juga dua-duanya kan. Begitu ya, harus bertanggung jawab dong begitu ya. Jangan hanya bunda ataupun ayahnya saya harus. Biasanya ayah, kan bunda, katanya gitu ya. Yang di rumah itu ibu gitu. Enggak, tidak bisa seperti itu, harus dua-duanya kan ya. Harus dua-duanya memperhatikan anak dari mulai kecil, dikenalkan dengan komunitas-komunitas yang memang afiliasinya itu berfaham yang sehat, yang moderat, sehingga kedepannya mereka tidak kecewa atau kemudian ketika sudah terlanjur terjadi mereka baru menyesal, ya ternyata anak saya ikut kelompok begitu, itu ya. Nah, salah siapa ini karena abai ya, mungkin orang tua yang tidak begitu perhatian. Betul. Nah, itu di rumah, kemudian di sekolahan juga perlu. Ini memilih sekolah juga penting ya Imuna. Betul. Jadi memilih sekolah juga penting ya. Betul. Karena sekolah-sekolah yang terindikasi ada komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip menjadi bagian daripada radikalis atau intoleran ini, itu juga tentu menjadi satu komunitas yang membahayakan begitu ya. Nah, bagaimana sih cara memilih lembaga pendidikan yang baik untuk orang tua juga, Kiai? Ya sudah jelas sekali kalau itulah ya. Oke. Tapi yang jelas
penanganan pintu masuk menjadi ekstrim melalui sekolah ini perlu juga ditangani, terutama sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang memang terindikasi mengarah ke sana. Perlu ada formulasi-formulasi tertentu supaya lembaga-lembaga seperti ini tidak kemudian mencekoki anak didik yang kemudian pulang ke rumah menyalah-nyalahkan orang tuanya, kemudian mengajak debat orang tuanya, kemudian memusuhi masyarakatnya. Padahal kalau umpama kita ini bulan Ramadan ya, jadi dulu perang Badar itu ada pelajaran penting, Rasulullah mengajarkan sikap inklusif, sikap terbuka terhadap musuh, sikap terbuka kepada orang lain. Pasca perang Badar, musuh-musuh yang menjadi tawanan itu kan disuruh ngajar kepada anak-anak umat Islam. Kita bayangkan coba, musuh anak-anak muslim ini, kalau anak-anak sih mungkin tidak paham ya, di hadapannya ini dia belajar kepada musuh tidak paham. Tapi orang tuanya yang nganter itu kira-kira, iki anakku kok tak ajarno ning nggone musuh iki piye. Tapi ini rekomendasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini Nabi mengajarkan kepada kita, meskipun kepada orang lain, kepada yang kita anggap musuh, tapi ketika di sana itu ada nilai hikmah yang positif yang bisa kita ambil, kita harus terbuka. Ini kan paham yang seperti ini kan kadang di kalangan yang sedang kita bicarakan ini tidak ada. Mereka hitam putih. Orang lain itu sudah tidak ada baiknya. Yang baik itu hanya ada pada diri kami dan kelompok kami. Nah, semestinya sikap-sikap terbuka seperti ini sudah mulai diajarkan sejak kecil, sehingga kemudian di masa-masa mereka remaja dan dewasa itu tidak akan terpapar dengan model-model pemikiran dan gerakan-gerakan yang sebenarnya membawa citra Islam itu juga menjadi buruk di kalangan kelompok yang lain. Oke Kiai, tadi satu catatan penting bahwa Khawarij itu generasi yang bahasanya hafal ya, cenderung hafal atau generasi yang memang dekat dengan Al-Quran, dengan hadis, tetapi kemudian tidak memahaminya dengan baik atau kemudian salah memahami. Hari ini juga di Indonesia ya, gerakan mas, akhirnya lembaga pendidikan itu ada lembaga pendidikan yang di branding untuk tahfidzul Quran dan lain sebagainya, tetapi dalam tanda kutip lembaga pendidikan tersebut memahami Qurannya tidak detail. Apakah ini juga ada kesambungan sanad kepada Khawarij masa lalu, Kiai? Iya betul Mas Adim. Jadi memang yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam itu kan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan memang dua kitab suci ini itu merupakan rujukan utama umat Islam, yang semua umat Islam itu tidak akan mungkin tidak merujuk kepada keduanya, dan semua pasti mengaku berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi perlu difahami bahwa memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak semudah membaca koran, tidak juga semudah membaca novel. Makanya seperti yang sudah saya sampaikan, metode memahami yang muktabar, yang sudah terwariskan dari generasi awal melalui jejaring para ulama dari masa dahulu sampai sekarang itu sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap isi kandungan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini fenomena-fenomena kesalahan dalam memahami Al-Quran ini sudah disinggung oleh Rasulullah, utamanya di kelompok Khawarij ini. Jadi Nabi itu saking welasnya ya terhadap manusia atau umatnya itu, sampai ada muncul hadis-hadis yang mustakbaliyah. Nabi menyampaikan sabda-sabda yang isinya tentang kondisi umatnya nanti akan seperti apa. Ini harus kita pahami sebagai yang pertama jelas mukjizatnya, dan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini merupakan bentuk rahmat Rasulullah supaya kita bisa merasa bahwa Rasulullah itu selalu hadir dalam setiap masa, dalam setiap zaman. Dan ketika kita melihat fenomena ada kelompok-kelompok garis keras seperti ini, kita dengan melihat baca-baca hadis yang sifatnya mustakbaliyah tadi itu, kita terasa oh kita itu diingatkan
dan juga dinasihati oleh Rasulullah bagaimana ciri-ciri orang mereka dan supaya kita tidak terjerumus kepada hal tersebut. Salah satu hadis yang masyhur itu kan disebutkan bahwa kelompok seperti ini hudatsaul asnan. Mereka itu rata-rata giginya itu masih muda. Bukan hanya giginya tok, ya seluruh tubuhnya masih muda. Ya muda-muda. Ghiroh semangatnya tinggi. Kemudian yang kedua sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam itu kalau kita bahasakan yang paling ekstrim itu ya sufaha itu kan bodoh kan ya. Ahlam itu lamunan-lamunannya itu bodoh. Hayalan-hayalannya itu hayalan-hayalan yang bodoh. Tapi maksudnya adalah mereka ini dalam beragama tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan yang kokoh, dasar-dasar pengetahuan keagamaan yang kokoh. Dan kemudian yang berikutnya adalah yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka itu membaca Al-Quran. Membaca itu dalam artian bukan hanya tilawah tapi juga memahami Al-Quran, tapi pemahaman mereka itu tidak sampai meresap ke dalam dada. Ya, artinya pemahaman yang cetek. Nah, ini sifat-sifat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah jangan sampai, maksudnya itu seperti itu, jangan sampai umatku nanti itu yang anak-anak mudanya seperti itu. Sufal aklam dan juga ya Quran. Jadi ya muda, ya memang harus melewati muda. Manusia kan harus melewati muda. Dan memang beliau berdua oleh banyak dosen-dosen di IAIN Pekalongan disebut tidak menua. Tadi di Facebook disinggung ya oleh beliau yang Syekh Karangjompo begitu ya. Disinggung tidak semakin menua tapi malah semakin memuda begitu ya. Tidak menua tapi tetap harus tambah dewasa. Begitu ya. Oke. Lanjut ya. Ya, hingga hadis Nabi ini jangan hanya kita pahami sebagai informasi toh, tapi kita juga harus merespon bahwa pemuda-pemuda ini harus diperhatikan. Yang punya semangat tinggi ini harus diperhatikan, jangan sampai terjerumus menjadi sufahaul ahlam tadi. Dan pemuda-pemudanya juga harus sadar, harus terus ngaji kan gitu. Kalau mereka merasa masih dalam level mubtadi, beginner ya, itu ya harus ngaji terhadap kiai-kiai yang otoritatif dan menggunakan kitab-kitab yang muktabar dan otoritatif juga, supaya tidak terperosok kepada pemahaman-pemahaman yang keliru, utamanya dalam 3 bidang: akidahnya, fikih, syariah, dan juga akhlaknya. Di tingkat mubtadi memang harus seperti itu. Tapi kemudian kalau umpama sudah mutawasid atau muntahi, tingkat setelah beginner itu elementer ya, kemudian advance bangun gitu ya. Advance ya. Itu bolehlah dia buka buku lain, boleh untuk melakukan perbandingan, tapi di tingkat mubtadi ini yang harus merupakan masa-masa awal membangun pemahaman keagamaan, ini harus dijaga, utamanya orang-orang tua ini untuk mengarahkan anaknya supaya mendapatkan pemahaman dalam bidang akidah, kemudian fikih dari mulai sholat dan seterusnya itulah ya. Kemudian akhlaknya ini melalui para ulama dan juga kitab-kitab yang memang selama berabad-abad sudah terbukti otoritatif di dunia Islam ini, sehingga memunculkan pemahaman-pemahaman yang sahih. Kalau ini tidak dilakukan ya seperti tadi akan sampai terjerumus pada sufahaul ahlam, dan ketika membaca yaqra'ul Quran itu tidak akan bisa sampai memahaminya secara mendalam. Dan hanya sebagai simbol-simbol, dan akhirnya mengambil nyomot ayat Al-Quran dijadikan dalil untuk melegitimasi perilaku dirinya, politiknya sebenarnya itu bertentangan dengan Al-Quran. Oke. Ya, sebagaimana contoh-contoh tadi yang sudah beberapa disampaikan. Luar biasa Kiai. Ini ada beberapa tanggapan, waktu kita tinggal 2 menit ya. Aduh gimana, saya bacakan aja tanggapannya biar tidak merasa bersalah dengan para pemirsa di LTN NU. Yang pertama ada Mas Kuswandi, ini dosen IAIN Pekalongan, juga wartawan di Suara Merdeka, bahwa di riset BIN tahun 2017 mendapati mahasiswa di Indonesia ini 24% dan 23,3% pelajar SMA sederajat setuju dengan tegaknya negara Islam di Indonesia.
Berarti kan hampir-hampir 30-an% lah ya dari jumlah pelajar dan mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian menurut para pemateri ini upaya yang harus dilakukan, bahkan riset di tingkat lokal menunjukkan data yang juga tidak jauh berbeda. Ini mungkin kepada Bunda Mumun sedikit aja dalam ranah mungkin tadi gerakan mahasiswa atau dalam ranah pendekatan psikologis agar prosentase mereka yang masuk dalam tataran radikalisme ini semakin berkurang begitu. Bagaimana Bunda? Oke, baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau mengamini apa yang disampaikan Kiai Muna tadi ya, bahwa untuk counter radikalisme ini memang harus berlapis. Lapisan yang pertama adalah keluarga. Lapisan berikutnya baru ke lembaga pendidikan ya, berlevel di lembaga pendidikannya. Saya kasih contoh yang kasus di Pekalongan ya, kasus di Pekalongan. Ini sebetulnya berangkat dari keluarga yang moderat. Berangkat dari keluarga yang moderat. Kemudian ketika jadi mahasiswa di Malang ya, beliau masuk ke dia adalah programmer ya, masuk ke IT gitu. Nah, di sanalah dia terpapar dengan pemahaman radikalisme dan orang tuanya itu tidak mengetahui. Orang tuanya tidak mengetahui karena berpikir sudah besar lah ya, sudah mahasiswa. Dibebaskan begitu ya? Bebas, karena pendidikan dari awal, dari rumah, dari sekolah sebelumnya itu juga sudah baik-baik saja gitu. Makanya kasus ini ketika dia tertangkap kemudian sudah. Berarti ini adalah subjek teroris yang yang di buku itu ya Bunda? Iya, Oke. Saya ketemu langsung ini dengan beliau, ketemu langsung. Jadi keluarganya untuk saat ini betul-betul ngerem, betul-betul ngerem. Meskipun dia masih teguh dengan akidah dia bahwa itu adalah sebuah kebenaran, tapi dia mencoba memahami bagaimana kekhawatiran keluarganya atas keselamatan dia gitu ya. Jadi dia bilang saya hanya akan merubah strategi aja gitu. Nah, itu artinya bahwa orang tua itu betul-betul tidak boleh lemah, tidak boleh lengah ya, tidak boleh kecolongan istilahnya gitu ya. Jadi apa yang terjadi di lingkungan bermain, apa yang terjadi di lingkungan sekolah gitu ya, bahkan mungkin dari mulai tadi ajaran-ajaran akidah, fikih gitu ya, semuanya itu kita benar-benar harus mengkritisi. Ini arahnya kemana gitu? Jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita yakini gitu ya. Yang itu arahnya nanti mungkin mengarah ke, kalau dulu mungkin ada kawan kami yang sering mengkritisi kalau ada lembaga pendidikan yang ngajak anaknya untuk demo gitu misalnya, hari ini libur sekolah, anak-anak ikut demo misalnya. Nah, ini udah mulai, ini anak-anak udah mulai di apa namanya ya, didoktrin, anak bahkan tidak hanya doktrin ya, mulai dibiasakan menganggap bahwa itu adalah sebuah perjuangan gitu. Ini dari kecil. Dari kecil itu sudah mulai dibiasakan. Ini akan menjadi satu keyakinan, diyakini oleh anak bahwa ini adalah sebuah kebenaran gitu. Nah, kalau melihat hasil-hasil riset, kebetulan juga saya pernah menjadi tim risetnya yang untuk bagaimana pemahaman dan sikap siswa level SMA gitu ya di Pekalongan, bahkan ya hasil risetnya itu juga mengarah lebih pada menyetujui gitu ya, lebih pada menyetujui kalau pemerintah kita itu memang arahnya menjunjung atau menggunakan atau berafiliasi dengan nilai-nilai Islam gitu. Itu luar biasa. Menegakkan syariat Islam. Betul. Ini yang diteliti memang Rohis ya, memang yang diteliti adalah Rohis. Makanya kita di level kampus itu benar-benar melakukan upaya itu dari mahasiswa yang memang terhimpun dalam lembaga dakwah yang mereka akan jadi itu penyebar syair-syair tadi ya. Kalau zaman dulu syair-syair yang disebar, nah kalau sekarang kan propagandanya. Nah, merekalah yang harus kita pegang ya. Merekalah yang harus kita pegang. Kemudian juga mereka harus kita bersihkan dari virus-virus tersebut sehingga apa yang nanti mereka sebarkan juga sudah sehat gitu ya, benih-benih itu. Memang saya membenarkan hasil riset itu. Bahkan di Pekalongan sekalipun ya, Rohisnya juga lebih mengarah ke menyetujui ya, menyetujui untuk adanya perubahan mungkin pemerintahan gitu. Ini kan
Meskipun ini baru potensi ya, nah, artinya belum memunculkan ke perilaku, Benih-benih ya. tapi nah potensi ini kan bahkan kayak api di dalam sekam ya, kalau kita tidak segera menanganinya dia akan membara terus dan bisa berkobar gitu. Itu barangkali Mas Adem closing Ya, statement oke, saya oke. ya. Terima kasih Bunda, ini luar biasa betul ya. Ini bicaranya langsung lokalitas Pekalongan, nyata dan hasil penelitian gitu ya. Maka dari itu kita sebagai warga Pekalongan khususnya yang sebagai penonton atau sebagai pemirsa di LTNNU pada kesempatan diskusi malam hari ini menjadi perhatian betul bagaimana tadi hadis-hadis futuristiknya Rasulullah yang benar-benar hadir. Ya, Rasulullah itu mencintai umatnya dan beliau itu perhatian betul kalau nanti ada umatnya yang muda-mudi kemudian ya imajinasinya itu yang tidak genah, bahasanya Habib Muhammad itu Mutahhar itu yaknah ya, imajinasinya yaknah ini membahayakan ya, membahayakan betul. Sampai kemudian membaca Quran yang tidak masuk ke dalam diri sehingga bacaan Quran khatam berkali-kali pun ya bukan menambah baiknya akhlak tetapi menambah semakin radikal. Ini kan membahayakan. Tadi jelas betul bahwa keluarga, orang tua, perhatian orang tua ini adalah kunci utama untuk menjadikan negeri tercinta Indonesia ini dijauhkan dari paham-paham radikalisme. Maka dari itu monggo para masyarakat ya, kalau kita di pengurus cabang Nahdlatul Ulama di bawahnya juga ada banom-banom dari tingkat anak-anak yaitu di pelajar IPNU, IPPNU, kemudian juga di mahasiswa ada PMII, ada Matan gitu ya. Kemudian di tingkat yang ya dewasa ada Ansor ya, ada Fatayat, ada ibu-ibu muslimat. Ini semuanya bersinergi betul ya, bersinergi betul untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putri tercintanya. Jangan mudah saja kita begitu tidak perhatian atau kita lepas begitu saja. Oke, ada satu pandangan lagi nih dari Pak Ribut Ahwandi ya. Ini adalah seorang dosen juga di IN Pekalongan, juga sastrawan begitu ya, dan juga pengisi rubrik sastra di RKB. Beliau menyampaikan kalau mungkin perlu digiatkan pengajaran sastra sofistik ya. Mbok menowo bisa memberi kontribusi bagi pembentukan karakter sekaligus memberi hiburan dan kesibukan. Ya tadi mungkin bicara sastra-sastra, memang syair-syair pada masa Islam awal itu kan benar-benar menjadi media yang paling utama ya, media utama untuk penyebaran baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan ya. Oke, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut mungkin begitu ya Pak Ribut ya. Barangkali waktunya sudah menunjukkan pukul 23 lebih 6 menit begitu ya. Tidak bijak kalau kita lanjutkan diskusi meskipun rasanya saya belum puas betul, masih asik menarik begitu ya untuk kita bincangkan lebih lanjut tentang perempuan dan terorisme. Tapi apa yang sudah diceritakan dari Kiai Muna dalam sejarah Islam di masa awal, bagaimana kemudian benih-benih radikalisme itu sangat ada pengaruh peran perempuan, juga masa kini dengan hasil penelitiannya Bunda Mumun yang begitu detail bahwa perempuan ini juga menjadi faktor ya atas keberlangsungan paham-paham radikalisme. Maka dari itu jangan remehkan peran perempuan, apalagi kemudian tadi adanya sebuah ajaran-ajaran poligami di paham keagamaan radikal ini juga membahayakan. Bagaimana kemudian kita tentu harus mengurut dari A sampai Z dan melakukan pendekatan-pendekatan yang baik agar kontraradikalisme ini benar-benar nyata dan harus menjadi kewaspadaan selalu, karena never ending bagi mereka untuk berhenti berjuang, karena perjuangan radikalisme itu bagi mereka adalah jihad fisabilillah dan surga yang dia tuju tentunya. Terima kasih, demikian barangkali yang dapat kita bincangkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam mengatur lalu lintas diskusi perempuan dan terorisme dalam diskusi virtual PCN Kota Pekalongan ini kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, dan tentu terima kasih yang luar biasa kepada rawuhnya Dr. Gyaji Arif Hasanul Muna LCMA dengan kajian-kajian yang belum
pernah saya dengarkan dari sejarah-sejarah Islam lampau, malam ini kemudian terkuak bagaimana ilmu-ilmu yang luar biasanya, juga dengan Bunda Mumun calon doktor. Beliau masih berjuang dalam doktoralnya yang kemudian kita ganggu ya, fokus-fokusnya beliau masih bertapa untuk menyelesaikan doktoralnya, kita ganggu semalam untuk ngobrol di PCNU Kota Pekalongan di laman Facebooknya LTNNU. Terima kasih tentu kehadirannya, tentu juga Ketua PCNU menyampaikan luar biasa hormat kepada panjenengan berdua ini. Semoga ini akan menjadi tradisi yang kita lanjutkan di luar bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Matur nuwun, alfa minkum wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.